Pernah nggak sih ngerasa tiba-tiba dunia jadi sepi? Dulu kamu dikelilingi orang, ramai, penuh tawa. Tapi sekarang, chat sepi, notifikasi cuma dari aplikasi diskon, dan tongkrongan yang dulu padat mendadak bubar jalan. Rasanya kayak dikhianatin semesta. Tapi tunggu dulu, gimana kalau ini bukan pengkhianatan tapi justru proses penyaringan? Ramai itu nggak selalu berarti tulus. Kadang orang datang cuma buat numpang hangat. Tapi saat suhu hidup kamu turun, mereka buru-buru pergi cari kehangatan lain. Dan itu bukan salah kamu. Itu cuman alam semesta lagi bersihin ruangan hatimu, biar nanti cuman yang tulus yang tinggal. Pas kamu merasa sepi, sebenarnya kamu lagi disuruh ngelihat siapa yang tetap ada saat semua keramaian sirna. Dan biasanya, yang tersisa, ya cuma kamu sendiri. Tapi tenang, itu bukan pertanda kamu gagal membina hubungan. Justru, itu kesempatan paling jujur buat kenal siapa kamu sebenarnya. Kesepian itu bukan kutukan, itu cermin. Saat dunia diam, kamu akhirnya bisa dengar suara yang udah lama tenggelam, yaitu suara hatimu sendiri. Dan percaya deh, dalam daftar teman hidup yang paling penting, diri sendiri itu posisi nomor 1. Jadi kalau kamu lagi merasa ditinggalin, jangan buru-buru sedih. Bisa jadi itu bukan karena kamu salah, tapi karena kamu udah terlalu benar buat dikelilingi yang palsu. Kadang alam nggak ngusir mereka karena kamu buruk, tapi karena kamu udah naik level. Kamu bukan sendirian, kamu cuma sedang disaring. Dan setelah ini, hidupmu akan lebih ringan, karena hanya yang tulus yang akan tetap tinggal. Kadang hidup tuh kayak main game level hard, tapi kamu baru punya senjata level newbie. Capek, frustrasi, gagal terus. Rasanya kayak semesta ngasih sinyal, udah deh, ini bukan jalan kamu. Tapi, yakin itu sinyal berhenti? Atau justru itu ujian buat ngebuktiin seberapa tulus kamu ngejalanin ini? Gini, bayangin otot di gym. Dia nggak tumbuh karena disayang-sayang. Dia tumbuh karena dilukai dulu, dirusak halus, terus dipaksa pulih lebih kuat. Nah, semangat kamu juga gitu. Gagal itu bukan akhir tapi semacam angkat beban buat mental. Kamu bukan kalah, kamu cuma lagi ditempa. Tiap kamu jatuh, sebenarnya kamu lagi ditanya, masih mau lanjut nggak kalau nggak ada tepuk tangan? Kalau jawabannya, iya, selamat, itu tanda kamu serius. Karena yang benar-benar tulus nggak butuh penonton buat terus jalan. Dan seringkali, hidup nggak bilang nggak bisa, tapi cuma bilang belum siap. Ide kamu mungkin keren, visinya mantap, tapi kalau mental kamu belum kuat, hasil besar malah bisa jadi beban yang ngerusak. Jadi sebelum sukses itu datang, kamu dibentuk dulu biar nanti nggak goyah waktu ngeraihnya. Kayak nanam benih, kamu siram, kamu rawat, tapi belum nongol juga. Tapi bukan berarti tanamannya mati. Bisa jadi akarnya lagi tumbuh ke dalam, nyiapin fondasi. Sama kayak kamu, kegagalanmu sekarang mungkin bukan karena kamu salah arah, tapi karena akarmu masih disiapin buat nanam keberhasilan yang tahan lama. Jadi kalau kamu gagal lagi hari ini, tarik napas. Jangan buru-buru menyerah. Mungkin kamu bukan diminta berhenti, tapi disuruh tahan sebentar lagi, karena sukses kadang cuma satu belokan lagi dari titik nyerah. Ada momen di hidup yang bikin kamu ngerasa kayak lagi tenggelam. Napas berat, harapan tipis, dan kamu cuma bisa nunggu. Nunggu seseorang datang nyelamatin, tapi nggak ada yang muncul. Chat nggak dibales, telepon nggak diangkat, dan dunia kayak tutup telinga. Sakit banget, tapi di balik sepi itu ada pelajaran besar. Mungkin kamu memang nggak ditolong, karena kamu disuruh bangun sendiri. Ini bukan kisah sedih, ini cerita kebangkitan. Kadang, tangan yang kamu tunggu buat narik kamu keluar, ternyata adalah tangan kamu sendiri. Dan percaya atau enggak, tangan itu lebih kuat dari yang kamu kira. Cermin itu saksi. Setiap pagi, kamu lihat penolong paling setia, yaitu diri kamu sendiri, yang udah berkali-kali jatuh tapi tetap bangun. Kamu nggak lemah karena butuh bantuan, tapi kamu jadi kuat ketika kamu tetap jalan meski bantuan nggak datang. Bukan karena keras kepala, tapi karena kamu mulai sadar. Kekuatan sejati bukan sesuatu yang kamu cari keluar, tapi kamu gali dari dalam. Dan proses itu nggak langsung indah, nggak langsung ringan. Ada tangisnya, ada heningnya, tapi di situ justru letak kekuatannya. Saat kamu berhenti nyalahin hidup dan mulai bilang, ya udah, ini kenyataannya, gua hadapin. Di situ kamu nggak lagi korban. Kamu udah naik jadi pejuang. Radikal tapi damai itu bukan slogan. Itu keadaan batin di mana kamu terima semuanya. Sakit, sepi, berat, tanpa drama.
Bukan pasrah, tapi sadar. Karena damai itu bukan datang dari dunia yang baik-baik aja, tapi dari hati yang udah berhenti berantem sama kenyataan. Jadi kalau hari ini nggak ada yang nolong, jangan panik. Mungkin ini fase di mana kamu dilatih jadi versi paling tangguh dari dirimu. Karena kadang, semesta nggak ngasih bantuan. Bukan karena kamu sendirian, tapi karena kamu udah cukup kuat buat jadi penolong bagi diri kamu sendiri. Kamu pasti pernah ngerasain momen di mana orang-orang yang dulu muji, nyemangatin, support kamu, tiba-tiba hilang. Mereka rame pas kamu lagi naik, tapi pas kamu goyah, kabur satu-satu. Ditinggal pas jatuh itu pedihnya beda, tapi jangan sampai kamu kasih harga dirimu ke orang-orang yang cuma nongol pas lampu panggung nyala. Validasi itu enak, tapi nggak bisa dijadiin pondasi. Karena kalau nilai diri kamu ditaruh di tangan orang lain, bersiaplah kecewa. Soalnya tangan itu bisa aja tiba-tiba ngelepas. Apalagi kalau mereka datang bukan karena kamu, tapi karena hype-nya kamu. Yang lebih penting dari tepuk tangan orang lain adalah tepukan lembut dari diri sendiri. Yang ngerti betapa kerasnya kamu berjuang, betapa sabarnya kamu bertahan, dan betapa hebatnya kamu bangkit meski nggak ada yang lihat. Rasa ditolak, wajar, manusiawi. Tapi jangan sampai penolakan dari luar bikin kamu ikut nolak diri sendiri dari dalam. Kadang justru yang paling nyakitin bukan kata orang, tapi bisikan hati yang bilang, mungkin gue emang nggak cukup. Padahal, cukup. Kamu selalu cukup. Cuman kadang kamu lupa ngelihat dari kacamata yang tepat. Kamu terlalu sibuk nyari lampu sorot dari luar, sampai lupa kalau kamu bisa nyalain cahaya sendiri dari dalam. Jangan kejar orang yang cuma datang pas kamu sukses. Peluk diri kamu yang tetap bertahan meski nggak ada yang nyorakin. Karena yang paling keren itu bukan yang viral, tapi yang tetap bisa jalan meski panggung kosong. Jadi mulai sekarang, tiap kali kamu ngerasa nggak dihargai orang lain, tanya ke diri sendiri, apa aku udah cukup menghargai diriku sendiri? Kalau jawabannya belum, itu langkah pertamamu. Karena mental kamu terlalu mahal buat dijadiin taruhan di meja opini orang lain. Ada fase di hidup yang rasanya kayak dunia runtuh. Gagal di mana-mana, ditinggal orang-orang, harapan mulai kabur. Dan kamu mulai mikir, apa gue emang nggak layak? Tapi tunggu dulu, siapa bilang ini akhir? Coba lihat lebih dalam, bisa jadi ini bukan kehancuran, tapi pembukaan panggung baru. Karena, jujur aja, kadang kebangkitan itu nggak datang dengan kembang api, tapi dengan sunyi, dengan reruntuhan, dengan kesendirian yang getir. Dari situlah kamu yang baru mulai dibentuk. Luka itu cetak biru, kegagalan itu cetakan. Dan kamu adalah karya yang lagi dibangun ulang. Tapi kali ini bukan berdasarkan ekspektasi orang lain. Nggak lagi ngejar validasi, nggak lagi berusaha cocok sama dunia. Kali ini kamu bangun dari fondasi yang paling murni, dari visi, nilai, dan suara hati kamu sendiri. Rebirth itu bukan metafora keren doang, itu kenyataan. Burung phoenix nggak bangkit dari tawa-tawa, tapi dari api. Dan sama kayak kamu, yang akhirnya ngerti bahwa kehilangan bukan kutukan, tapi pembuka pintu buat sesuatu yang lebih sejati. Dan soal teman, tenang aja, kamu nggak ditakdirkan hidup sendirian. Tapi kamu memang dikasih waktu buat kenal dulu sama versi terbaik dari dirimu. Karena kalau belum kenal diri sendiri, kamu bakal terus menarik orang yang salah, yang datang bukan buat nyambung, tapi buat nguras. Jadi kalau hari ini kamu ngerasa semua orang menjauh, semua usaha gagal, dan semua pintu ketutup, tarik napas. Jangan buru-buru nyalahin hidup. Mungkin ini bukan kejatuhan, mungkin ini adalah momen sunyi sebelum kamu yang baru muncul. Kamu bukan hancur, kamu sedang di-rebuild. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap dukungan dari kalian. Semoga hari-hari kalian menyenangkan dan sampai jumpa di video selanjutnya.